Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Berapa banyak saudara yang bersuka cita sore hari ini, boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Hari ini kita merayakan Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Saya percaya bahwa setiap kita yang hadir sore hari ini ada Roh Kudus dalam setiap hati kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan hati kita sore hari ini. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Haleluya, Tuhan terima kasih. Kami bersyukur sebab Engkau Tuhan yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Yang sampai detik ini boleh kami alami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Sore hari ini Tuhan, ini setiap kami umat-Mu yang haus, yang rindu, yang lapar akan Engkau Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami mencari wajah-Mu Tuhan. Kami merindukan Engkau Tuhan Yesus. Penuhi setiap kami Tuhan. Roh Kudus penuhi kami. Penuhi tempat ini Tuhan, kuasai kami Tuhan. Biar Roh Kudus menjamah setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar di ibadah sore hari ini Tuhan, kami boleh mengalami Tuhan. Kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami mau menikmati hadirat Tuhan. Kami mau bebaskan roh kami. Kami mau tanggalkan segala beban kami. Dan yang kami tahu sore hari ini Tuhan, kami hanya mau datang menyembah Tuhan. Kami gak mau pedulikan orang-orang di sekitar kami. Tapi kami mau datang untuk menyembah Tuhan. Kami mau datang untuk bawa syukur kami. Kami mau datang untuk bawa sembah kami bagimu Tuhan. Segala kuasa yang bukan berasal daripada Tuhan, kami mau satukan hati, ikat tolak, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, ini waktu lawat setiap kami Tuhan. Kami siap memuji menyembah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap umat yang siap, yang rindu beri yang terbaik bagi Tuhan, bersama saya katakan, amin. Setiap kami Tuhan, penuhi kami rindu Tuhan, ku rindu Kau selalu dalam hidupku.
Bapak Ibu Saudara saja katakan, Allah Roh Kudus penuhi kami. Allah Roh, ini kerinduan kami Tuhan. Penuhi kami. Kami rindukan Engkau Tuhan. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah setiap kami Tuhan. Ubah hatiku, jadikanku Tuhan, jadikanku jamaah. Ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus. Oh Kau kudus Tuhan, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Ku sembah kudus. Kami menyembah Engkau Allah yang kudus. Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, bagimu Tuhan. Mari sekali lagi kita naikkan pujian dengan sungguh katakan, Allah Roh Tuhan, dengar setiap ungkapan hati kami, penuhi setiap kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Tuhan. Ubah hatiku, jadikanku Tuhan, jadikanku jamaah. Ku rindu hadirat. Kami sembah Kau Tuhan, Yesus Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, Kau mulia, bagimu. Ku sembah Engkau kudus, kudus, kudus Tuhan. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah, kami sembah Engkau Tuhan. Kau kudus Tuhan. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara perlahan berdiri di hadirat Tuhan. Tuhan, ini setiap kami umat-Mu. Kami berdiri di hadapan hadirat-Mu Tuhan.
Di hadirat-Mu Tuhan kami mengangkat tangan kami. Kami membuka hati kami. Roh Kudus penuhi setiap kami. Roh Kudus baharui hidup kami Tuhan. Engkau melihat setiap kami yang hadir sore hari ini Tuhan. Ini setiap kami yang rindu akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau-Mu.
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terus lawat kami Roh Kudus. Terus lawat kami Tuhan. Kami mau bebaskan roh kami. Kami buka hati kami Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan. Kami rindu akan Engkau Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terus lawat umat-Mu Tuhan. Saudara, buka hatimu. Jangan keraskan hatimu. Buka hatimu, lembutkan hatimu di hadapan Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah kita saat ini. Tuhan siap melawat saudara. Tuhan siap melawat saudara. Engkau yang sedih, Tuhan siap memeluk engkau. Makasih Tuhan. Sembah Dia, buka hatimu. Bebaskan rohmu, sembah Dia. Jangan ada yang berdiam diri. Hari ini kita bukan hanya sekedar merayakan pencurahan Roh Kudus, tapi biar kita mengalami sungguh-sungguh Tuhan ada di tengah kita. Kita mengalami sungguh-sungguh Tuhan melawat setiap kita. Mari buka hatimu, bebaskan rohmu. Tengah kita sore hari ini. Jangan berdiam diri saudara. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
nikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terus sembah Dia. Tuhan, ini setiap kami, ini setiap umat-Mu Tuhan. Kami merindukan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sungguh kami percaya Engkau ada di tengah kami Tuhan sore hari ini. Sungguh kami menikmati kehadiran-Mu Tuhan sore hari ini. Jiwa kami dipuaskan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biar sore hari ini setiap kami yang hadir, kami mengalami Engkau Tuhan. Kami gak hanya menjadi orang yang sekedar hadir. Kami gak hanya menjadi penonton. Tapi kami sungguh-sungguh mengalami Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagimulah segala pujian kami Tuhan. Bagimulah segala hormat kemuliaan sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian. Yes Tuhan. Sebab Kau layak. Yes Lord. Terima pujian. Kau yang layak. Sebab Kau layak. Ku
bersuka cita lebih lagi dalam nama Tuhan Yesus. Setiap umat Tuhan yang siap bersuka cita lebih lagi bersama saya katakan amin. Haleluya, shalom. Sekali lagi shalom. Saudara bersuka cita sore hari ini, amin. Amin, kita bersuka cita sebab kita percaya ketika Roh Kudus dicurahkan atas setiap kita bersuka cita. Haleluya, tuh boleh kasih salam samping kanan kirimu, katakan Tuhan kita dahsyat.
Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami bersuka cita sebab kami percaya Roh Kudus ada dalam setiap hati kami. Roh Kudus ada dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan hidup kami selalu bersuka cita karena kami percaya roh Tuhan ada dalam hidup kami. Tuhan terima kasih. Sekarang kami akan berikan persembahan. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberi persembahan. Setiap persembahan yang kami berikan Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah setiap persembahan yang kami berikan boleh menjadi alat untuk menunjang pekerjaan Tuhan di gereja ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan ketika kami memberi dengan segenap hati kami, besar kecilnya Tuhan perhitungkan. Dan kami percaya berkat Tuhan ada atas hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami. Dan kami percaya berkat Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat memberi persembahan, Tuhan Yesus memberkati. Sambil memberi persembahan, mari kita mau siapkan hati kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mari Bapak Ibu Saudara berdiri dari awal dengan iman menaikkan pujian. Ku rasa kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran. Curahkanlah
Inilah waktumu Tuhan. Inilah waktumu. This is your time. Jesus. Saya mau mengajak saudara yang sudah dibaptis dengan Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah. Saya mau saudara dan saya mulai menyembah Tuhan dengan bahasa roh itu yang Tuhan sudah kasih. Bagi saudara yang belum dibaptis dengan Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah asing, fokuskan dirimu untuk menyembah Tuhan. Karena Tuhan akan melawat engkau, Tuhan akan melakukan sesuatu yang berbeda malam ini. Kuriala yasi kararara mama yaso, karala yasi kararara mama yaso. Kirala yasi kararara mama yaso, rala mama yaso. Kirarara mama yasi kararara mama yaso. Kirarara mama yaso. Kirala yasi kararara mama yaso, rala mama yaso. Kirarara yasi karala mama yaso, rala mama ya. Kirala yasi karala mama yaso. Come Lord Jesus, come Holy Spirit, fall in this place, oh Lord Jesus. Kuriala yasi kararara Oh Lord Jesus. Kira
Sweet Spirit, Jesus. Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Ada di tengah-tengah kita yang beberapa hari ini, hampir dalam 1 minggu ini, kamu seperti diserang rasa ketakutan, membuat kamu menjadi seperti stres, kalut. Tapi hari ini Roh Kudus akan mengangkat itu semuanya dan menggantikan dengan damai sejahtera. Menggantikan damai sejahtera. Come, Lord Jesus. Oh, Lord. Yes. Oh Lord Jesus. 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 Oh Holy Spirit, come. Holy Spirit, come. Holy Spirit, come. Come. Come, Holy Spirit, come. Oh Lord, 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 Holy Spirit. Oh, Kirarayasi, Karalamo, Kiralayasi, Karalayaso, Kiramayaso, Ramayase. Oh, Riamayasi, Karaletaku, Kiralayasi, Karalayase. Oh, Lord Jesus. Hallelujah.
Spirit, come. Holy Spirit. Yes, Lord. Adakah di tengah-tengah kita, saya hanya mau mengecek, ada seseorang yang sudah divonis kanker sama dokter. Setelah hari Pentakosta, Petrus, waktu ada orang buta minta kepada dia, dia katakan, emas dan perak tidak ada padaku. Yang aku berikan adalah dalam nama Yesus. Sembuh. Malam ini, saya tidak tahu di tengah-tengah saudara, tapi Roh Kudus memberikan kesan begitu kuat. Malam ini, bagi saudara yang memang betul-betul dokter mengatakan ini kanker. Dan saudara seperti hopeless. Saudara seperti sudah kehilangan harapan. Apakah hidupku akan terus begini? Malam ini Tuhan menjamah engkau, memulihkan engkau. Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi oleh karena darah Yesus dan oleh karena nama Yesus, engkau telah menjadi sembuh. Engkau telah menjadi sembuh. Engkau telah menjadi sembuh. Thank you, Lord Jesus. Thank you. Ada di tengah-tengah kita merasakan kesepian yang begitu mendalam. Saudara tidak tahu kesepian itu karena apa. Tapi saudara seperti merasa sendiri. Dan tidak ada orang yang seperti saudara rasa memperhatikan saudara. Tidak ada seorang pun yang peduli dengan saudara. Tidak ada orang pun yang mau memperhatikan saudara. Saudara merasa lonely. Saudara merasa sendiri. Malam ini Roh Kudus ada. Dia tidak akan pernah meninggalkan kau sendiri. Kalau itu engkau hanya angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dan katakan, Tuhan ini aku. Penuhkanlah aku Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah. Engkau melihat tangan yang terangkat di hadapanmu. Jesus. Holy Spirit. Engkau akan menemani. Mengangkat semua kesepian itu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus. Haleluya. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk saudara. Haleluya. Saya hampir 1 minggu lebih berpuasa hanya untuk mencari Tuhan. Saya tidak minta apa-apa dari Tuhan. Dan bukan oleh karena memperingati hari Pentakosta, kemudian saya doa puasa, enggak. Saya hanya merasa bahwa, apa ya namanya, kangen gitu saudara. Sudah tahu ya rasa kangen banget sama Tuhan. Kangen banget.
Sehingga saya mau to be alone with him. Saya mau hanya menyendiri dengan Tuhan. Amin. Hampir saya enggak berkhotbah hari ini. Tapi saya mau menyampaikan firman Tuhan apa yang Tuhan sudah siapkan buat kita semua. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, I will never let you alone. Aku tidak akan pernah meninggalkan kamu sendiri. Saudara sendiri itu menyakitkan. Dalam gambar ini seseorang berjalan sendiri dalam kegelapan. Dia tidak tahu harus pergi kemana. Nah, dalam Pentakosta, merayakan Pentakosta ini, Allah tidak mau saudara berjalan sendiri. Katakan amin. Mari kita akan melihat slide selanjutnya. Kalau saudara melihat gambar ini, apa yang ada terpikiran saudara? Perjamuan kudus, ya kan? Selalu orang hanya satu, perjamuan kudus. Padahal perjamuan kudus hanya salah satu saja. Sisanya saudara, itu banyak percakapan yang Yesus katakan kepada murid-muridnya. Kalau saudara membaca kitab Yohanes, saudara membaca kitab Lukas, maka saudara dapat melihat bagaimana Yesus mencurahkan isi hatinya kepada murid-muridnya sebelum dia mati di kayu salib dan sebelum dia kembali kepada Bapa. Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan 19. Firman Allah berbunyi demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini adalah big requirement, persyaratan yang besar. Jikalau kamu mengasihi aku. Jadi ketika Tuhan Yesus bicara dengan murid-muridnya, kasih itu juga menjadi bahan pembicaraan. Dan what the next itu juga jadi bahan pembicaraan. Makanya Yohanes di sini menulis, Yesus katakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dan ayat 16 dikatakan di sini, aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi dalam pembahasan itu, Yesus sudah berbicara kembali mengenai Roh Kudus kepada murid-muridnya dan kepada kita semuanya pada waktu perjamuan malam itu. Yesus mengatakan bahwa aku akan minta kepada Bapa supaya dia memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, Parakletos, menuntun kita, menasihati kita, memimpin kita, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Holy Spirit, Roh Kudus akan tinggal di dalam kamu. Saudara, dimeteraikan Roh Kudus sama dipenuhi Roh Kudus itu berbeda. Jadi pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hari itu kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Tetapi kita belum dalam sebuah kepenuhan Roh Kudus. Itu sebabnya Yesus mengatakan bahwa tetapi kamu akan mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan, apa saudara? Diam di dalam kamu. Ayat 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku
Aku tidak akan membiarkan kamu sendiri, karena Roh Kudus akan menyertai kamu dan dia tinggal di dalam kamu. Dia yang akan memimpin kamu, dia yang akan menasihatin kamu, dia yang akan menghibur kamu, dia juga yang akan menuntun kamu, mengingatkan kamu akan segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Kemudian dikatakan di sini, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Nah, di dalam perjamuan itu Yesus menegaskan kembali bahwa kita tidak akan berjalan sendiri. Roh Kudus akan dikirim kepada kita yang akan menyertai kita, tapi juga tinggal di dalam kita. Beda saudara, kalau hanya menyertai bisa di luar. Jadi kalau saya sama istri saya gandengan tangan, jalan, berarti istri saya menyertai saya. Betul kan? Di luar. Tetapi Yesus menegaskan kembali bahwa dia tidak hanya sekedar menyertai saudara, tapi dia akan tinggal di dalam saudara. Amin. Itu sebabnya kenapa Tuhan katakan roh yang ada dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Kenapa? Karena Roh Kudus yaitu Allah sendiri yang tinggal di dalam diri saudara. Dan itu sesuatu yang luar biasa saudara. Saya pernah khotbah di sini mengenai dwelling, tinggal di dalam diri kita, Roh Kudus, roh yang maha besar itu. Saudara, pada waktu Roh Kudus tinggal di dalam diri kita, maka kita akan menjadi orang yang berbeda. Nanti kita akan melihat. Nah, slide selanjutnya, mengingatkan kembali apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis mengatakan, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku, lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia, yaitu Yesus, akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Dan ini pernyataan daripada Yohanes Pembaptis yang sedang menegaskan apa yang akan terjadi dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan kemudian Tuhan Yesus mengingatkan kembali kepada murid-muridnya ketika ada perjamuan terakhir itu, bahwa Yesus akan mengirimkan Roh Kudusnya menjadi penolong kita, yang akan menyertai kita dan yang akan tinggal di dalam diri kita. Kemudian mari kita akan lihat janji Yesus kemudian. Kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 4 sampai yang kelima. Dikatakan di sini, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Perhatikan, Roh Kudus itu bukan sekedar kuasa. Roh Kudus itu pribadi. Dia dapat merasakan, dia punya kehendak, dia juga punya keputusan-keputusan yang bisa dia lakukan. Jadi bukan sekedar kuasa. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus berkata, jangan tinggalkan Yerusalem, tunggu janji Bapa, karena Roh Kudus itu akan dicurahkan kepada kita semuanya. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai yang keempat dikatakan di sini.
ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Pertanyaan saya adalah, berapa orang, katanya kan 120 orang yang sedang berdoa di suatu rumah di Yerusalem, sedang menantikan. Padahal yang melihat Yesus naik ke surga itu lebih daripada 500. Sisanya kemana? Sisanya pergi. Sudah tahu kenapa? Mereka tidak tahan berdoa. Mereka tidak tahan untuk menantikan. Berapa banyak di antara kita, kalau diajak berdoa, susahnya luar biasa. Ya kan? Padahal doa itu bukan sekedar kita itu teriak-teriak minta-minta, bukan. Doa itu adalah bagian kita ada intimacy, ada sebuah keintiman dengan Allah. Jadi bukan sekedar kita minta, bukan sekedar kita laporan, bukan kita sekedar mengeluh kepada Tuhan. Tapi doa adalah jauh lebih penting, adalah ada sebuah hubungan yang lekat dan dekat dengan Allah. Itu sebabnya ternyata yang sisanya, yang 380 itu sudah pergi. Dan hanya 120 orang yang tinggal di situ, berdoa di situ, dan menantikan janji yang Tuhan sudah berikan kepada murid-muridnya. Ayat yang kedua, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi, seperti tiupan angin yang keras, memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api, yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Dan ayat yang keempat dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dan ini yang kita sebut dengan Pentakosta, di mana dicurahkannya, diturunkan Roh Kudus atas umatnya untuk melengkapi mereka semuanya. Dan perlu saudara ketahui, pada waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, murid-murid semuanya tercerai-berai. Mereka dalam ketakutan, mereka sudah kehilangan identitas, mereka sudah kehilangan arah untuk kehidupannya. Dan itu sebabnya Yesus tahu bahwa dia harus pergi. Dan kemudian Yesus berkata, aku akan mengirimkan Roh Kudus atasmu supaya engkau hidup tidak dalam ketakutan. Supaya engkau tidak hidup dalam tidak ada arah. Karena Roh Kudus akan memberikan arah yang jelas buat seluruh kehidupan kita. Dan ketika mereka penuh dengan Roh Kudus, saudara tahu, maka terciptalah kitab kisah para rasul. Saudara tahu, kitab kisah para rasul sebenarnya saya lebih suka mengatakan itu kitab mujizat. Kenapa? Sejak mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka menyatakan kemuliaan Allah, kebesaran Tuhan. Bahkan saudara tahu bahwa Petrus bayang-bayangannya pun bisa menyembuhkan orang yang saat itu belum pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan Petrus waktu penuh dengan Roh Kudus, dia melakukan banyak hal yang luar biasa. Jadi mujizat itu sudah biasa. Sekarang kalau terjadi mujizat itu kayaknya sudah luar biasa ya saudara. Makanya kalau terjadi mujizat di sana orang wow. Zaman dulu mujizat itu biasa saudara. Dan itu sebabnya dikatakan bahwa waktu kita menerima Roh Kudus, maka kita akan menjadi saksi. Yang pertama, memberi kuasa untuk mengabarkan Injil dan menjadi saksi bagi Kristus. Saudara, kita menerima Roh Kudus bukan seperti seolah-olah kita ini lebih rohani daripada orang lain. Katakan amin. Jadi terutama pada waktu kita menerima Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, maka kita harus menjadi saksi. Kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 dikatakan di sini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kemudian mengingatkan kembali mengenai amanat agung Tuhan Yesus. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sejak Pentakosta itu saudara, pekabaran Injil sangat
pesat, sangat luar biasa sekali. Kalau saudara melihat sebuah peta ini, slide selanjutnya. Kalau saudara melihat peta ini adalah kegerakan setelah Pentakosta. Kekristenan di abad-abad pertama meluas dengan sangat cepat karena pengikut Kristus dipenuhi dengan Roh Kudus. Tapi masalahnya adalah ketika semuanya begitu luar biasa, lama-lama ibadah menjadi legalitas. Tahu ya legalitas? Jadi semuanya seperti hanya ditata. Pokoknya kalau hari Minggu enggak ke gereja kelihatannya enggak rohani. Makanya perlu tempat duduk itu perlu diduduki supaya kelihatan rohani. Kan gitu saudara. Apakah itu ibadah? Pada zaman itu tidak seperti itu. Setiap orang yang datang beribadah, mereka sedang mencari Tuhan. Mereka sedang merindukan akan Tuhan. Mereka sedang mencari wajah Tuhan. Mereka akan membangun sebuah intimasi dengan Tuhan. Tidak hanya sekedar supaya tempat duduknya bisa anget. Berapa banyak kita sudah kehilangan itu. Dan perlu saudara ketahui, kita tidak bisa memungkiri sejarah bahwa sesudah itu pengabaran Injil tidak secepat yang terjadi pada era para rasul. Dan saudara tidak pernah dengar lagi dengan orang-orang berbahasa roh, penyembahan yang luar biasa. Semuanya liturgi, harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Sampai pada akhirnya kalau ke gereja itu lebih baik, itu tempat paling enak untuk tidur itu di gereja. Kapan hari saya lihat YouTube, ada anak yang di gereja duduk di belakang. Bukan di sini di belakang, saudara ya. Ya duduk di belakang. Dia tertidur lelap. Ibadah sudah selesai. Semua orang pulang, dia masih tidur di belakang. Ternyata di gereja itu tempat yang paling aman, paling nyaman untuk tidur, saudara ya. Nah, tidur sampai pada akhirnya dinyanyikan musik dan lain sebagainya, teman-temannya tetap aja dia tertidur, saudara. Legalitas, apa yang dicari? Dan mari kita akan melihat slide ini. Ini adalah terjadinya kegerakan yang luar biasa. Waktu memasuki abad 20, kekristenan pada waktu sebelum itu menjadi anjlok karena tidak pernah mengandalkan Roh Kudus. Yang mereka selalu ada legalitas. Waktu itu ada 10 sampai 20 orang yang rindu luar biasa untuk ada lawatan Tuhan. Mereka ingin hidup kudus di hadapan Tuhan, mereka ingin dipakai Tuhan. Makanya mereka berkumpul bersama-sama untuk berdoa mencari wajah Tuhan. Berdoa dan mencari Tuhan sedemikian rupa. Dan itu terjadi di Jalan Azusa Street, Revival tahun 1906 sampai 1909. Nah, selama 3 tahun itu ada kegerakan yang luar biasa yang disebut dengan kegerakan Pentakosta. Dari Azusa Street ini melahirkan gereja-gereja Pentakosta. Ada Church of God, ada Assemblies of God, kemudian ada gereja-gereja yang lain yang pada akhirnya sampai saudara bisa melihat hari ini di gereja Betani oleh karena di Azusa Street itu saudara. Kenapa? Karena mereka mengandalkan Roh Kudus, mereka mencari dan kemudian diutuslah misi-misi ke seluruh dunia yang penuh dengan api. Saya masih ingat ketika saya membuat sebuah sejarah di Ambon, awal-awal ada seorang pendeta dari Amerika diutus. Mereka pergi ke Indonesia tanpa sponsor. Dan dia datang pertama langsung di Ambon. Pada waktu di Ambon, saudara, itu penolakan itu luar biasa. Tapi ketika hamba Tuhan ini yang penuh dengan Roh Kudus, dia berdoa dengan beberapa jemaat yang kemudian yang juga terima Roh Kudus. Mereka berdoa dalam bahasa roh, mereka tidak berhenti berdoa dalam bahasa roh, terus berdoa. Sementara orang-orang kampung itu sudah siap untuk menyerang gereja itu. Saya tahu pada waktu orang-orang kampung itu mau menyerang gereja itu, dia melihat gereja itu seperti terbakar. Api yang begitu besar ada di atas gereja itu, tapi gereja itu tidak tersentuh api apapun.
hanya api kemuliaan Allah. Dan kemudian satu kampung, 2 kampung, 3 kampung menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kemudian mereka dibaptis dan kemudian dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai bergerak dan dipakailah orang-orang yang biasa. Saudara, zaman dulu itu jarang orang-orang hamba-hamba Tuhan Pentakosta itu yang sekolah Alkitab. Maaf. Kalau dihitung itu cuma mungkin 80 sampai 90% tidak sekolah Alkitab. Tapi mereka hidup dalam roh. Mereka mendengar suara Tuhan. Saya ingat satu orang namanya Pak Temi. Dia buta huruf. Tapi dia penuh dengan Roh Kudus. Dia mencari Tuhan. Dia hidup dekat dengan Tuhan. Satu kali dia pergi ke satu tempat. Dan kemudian kebetulan KKR di desa itu, pendetanya nggak bisa datang. Dan kemudian Tuhan menunjuk si Pak Temi ini yang buta, yang maksudnya buta huruf. Bukan buta ini ya, buta huruf. Untuk tampil. Dan apa yang dia katakan? Dia bilang hanya Roh Kudus saja yang dia mau katakan. Dan benar, ketika dia mulai menyampaikan firman Tuhan, Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan dengan luar biasa. Sudah tahu, ada satu pendeta dari Soe, saya lupa namanya, Mantiri atau siapa, saya lupa itu ada dalam buku sejarah. Itu dia pergi ke Amerika. Dan dia tidak tahu bahasa Inggris. Tapi dia orang yang penuh dengan Roh Kudus. Dia dilawat Tuhan dengan baptisan Roh Kudus yang luar biasa. Pada waktu dia di Amerika. Sementara orang-orang yang berkhotbah dalam bahasa Inggris, kemudian tiba-tiba dia disuruh untuk mulai menyampaikan tentang kesaksian, tentang pertobatannya dan bagaimana dia mengalami Tuhan. Dia di belakang mimbar bilang, Tuhan, aku tidak tahu bahasa Inggris. Dan semua orang di sini juga enggak tahu bahasa Indonesia. Lalu saya harus ngomong apa? Dan dalam sekejap Roh Kudus memenuhi dia. Dan Tuhan memberikan bahasa Inggris kepada dia. Dia bicara panjang lebar. Tuhan bekerja dengan luar biasa. Tapi setelah selesai ditanya, kamu ngomong apa tadi? Tidak tahu. Itu Roh Kudus. Saya masih ingat ketika kita ada siswa-siswi pelayanan misi, saya berkhotbah di situ dan kemudian kami ajak mereka berdoa dan kemudiannya berbahasa roh. Ketika itu ada tamu dari Taiwan datang ke situ dan kemudian anak ini anak Papua, dia berdoa dalam bahasa roh dan kemudian pada waktu dia berdoa. Kemudian orang Taiwan itu kaget. Dia bilang, wow. Dia bilang, pastor, dia sedang berdoa dalam bahasa dialek ibu saya. Bukan bahasa Mandarin, kalau Mandarin kan umum ya saudara ya. Itu bahasa dialek ibu di kampungnya. Dan dia kagum karena semua kata-katanya ada tentang memuji Tuhan. Dan setelah itu dia bilang, seharusnya saya yang melayani tempat ini, tapi saya sudah dilayani oleh Roh Kudus. Saudara, kenapa kita memperingati? Bukan sekedar memperingati, tapi seharusnya Azusa Street itu, kebangunan rohani itu akan terjadi juga di tempat ini. Terjadi juga di tempat ini. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Sebenarnya tidak sesuatu tidak sulit. Next. Pertama, saudara harus ada lapar akan Tuhan. Tuhan Yesus pernah bilang, barang siapa yang lapar dia akan dikenyangkan. Barang siapa yang haus dia akan dipuaskan. Pada waktu kita lapar akan Tuhan, pada waktu kita lapar akan Roh Kudus, kita pengen more and more, kita mau lagi. Kita tidak merasa cukup, hanya segini saja. Tapi Tuhan aku mau terus Tuhan. Itu orang yang lapar. Orang lapar itu dikasih apa saja enak saudara. Pernah saudara lapar dan tidak punya apa-apa? Indomie yang biasanya enggak suka,
saudara begitu, wow enak kan gitu. Tapi setelah itu beda lagi kan gitu, waktu saudara kenyang. Saudara kalau sudah kenyang sekali di saat kasih babi guling, saudara juga ogah-ogahan. Kenyang saya kan gitu. Sudah kenyang, sudah. Tapi banyak orang Kristen merasa dirinya kenyang padahal kering. Itu sebabnya hal yang harus kita lakukan adalah saudara dan saya harus lapar akan Tuhan. Harus punya rasa haus akan Tuhan. Dua hal ini yang tidak bisa dipungkiri. Ketika kita lapar akan Roh Kudus, ketika kita haus akan Roh Kudus, kita akan mengalami lawatan Roh Kudus yang begitu luar biasa. Kita akan dilawat Tuhan dengan luar biasa dan kita akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita akan dipakai oleh Roh Kudus dengan luar biasa ketika kita lapar dan haus akan Tuhan. Itu sebabnya cek dirimu. Saudara, orang yang tidak lapar dan orang yang tidak haus, itu orang apa saudara? Orang mati. Orang mati mau dikasih apel, kayak apapun. Tidak selera. Dikasih sate kambing dengan baunya yang enak, tidak selera. Kenapa? Mari kita akan mengecek diri kita. Waktu saudara sudah tidak ada perasaan haus akan Tuhan. Pada waktu saudara tidak ada perasaan lapar akan Tuhan. Cek, itu tanda seru yang penting sekali. Apakah rohani kita sedang sekarat? Apakah rohani kita sedang mati? Itu sebabnya hampir 8 abad gereja Tuhan mati. Itu sebabnya ketika awal abad 20 di Jalan Azusa Street hanya dengan 10-20 orang mereka haus dan lapar. Dunia digoncangkan. Roh Kudus bergerak begitu dahsyat. Sampai pada akhirnya mengalir ke Indonesia, mengalir ke seluruh dunia, mengalir ke Korea dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kegerakan Roh Kudus. Dan saudara harus tahu bagaimana gereja ini juga diawali dengan kegerakan Roh Kudus. Yang kedua, Roh Kudus akan menyatakan hadirat Allah dalam hidup kita. Yohanes pasal 4 ayat yang kedua. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Perhatikanlah kata-kata yang diucapkan Yesus dalam ayat di atas. Yesus mengatakan bahwa Bapa menghendaki agar kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kita bisa menyembah Tuhan dalam roh. Pada waktu kita haus akan Roh Kudus. Kita mengizinkan Roh Kudus untuk mengalir dalam diri kita. Sudah tahu bagaimana gereja Betani dimulai? Saya masih ingat tahun 90-an itu kebangkitan praise and worship di Surabaya. Mereka mengajarkan mengenai penyembah yang benar, menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan itu menjadi sebuah kegerakan yang sangat dahsyat dan mengubah warna gereja-gereja di Indonesia. Sudah tahu, dulu yang punya band itu gereja mana? Paling lengkap itu pasti Betani ya, saudara. Ya. Tapi yang lain-lain, yang dulunya anti tidak boleh ada drum. Sekarang coba saudara, di gereja-gereja, maaf ya, gereja-gereja Protestan, gereja-gereja Katolik, semuanya sudah ada. Itu pengaruh. Dan sudah tahu sekarang, di Katolik ada disebut dengan Katolik karismatik. Mereka orang-orang penuh dengan Roh Kudus. Mereka mencari Tuhan. Mereka tidak berdiam diri kepada Tuhan.
Dan mereka mau dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tuhan sedang bergerak. Amin. Tuhan sedang bergerak. Itu sebabnya pada waktu kita dipenuhi dengan Roh Kudus, jangan lupa Tuhan akan membawa kita untuk selalu haus menyembah Dia, to worship Him. To worship Him, menyembah Dia, menyembah Dia, menyembah Dia. Sampai kapan? Kadang-kadang waktu. Jangan pernah dibatasi dengan waktu. Beda kalau saudara ada janjian banyak ya bolehlah. Ambil-ambil waktu kan gitu. Tapi kalau saudara masih ada luang, izinkan saudara menyembah Tuhan. Karena inilah esensi yang paling benar. Saudara tahu apa yang tidak bisa dilakukan oleh iblis? Iblis ngaku Yesus Tuhan? Mengaku. Yesus ngaku, iblis hafal ayat Alkitab, lebih hafal daripada saudara. Makanya dia bisa memutar balik ayat Alkitab sama Adam dan Hawa. Dan sampai hari ini pekerjaan dia adalah diputar baliknya ayat-ayat Alkitab. Dan sampai orang yang tidak tahu ayat-ayat Alkitab, mereka bingung. Tapi satu hal yang tidak bisa iblis melakukan adalah menyembah Allah. Kenapa Lucifer diusir dari surga? Karena dia memberontak. Dia ingin supaya orang menyembah dia, bukan menyembah Allah. Itulah pemberontakannya, saudara. Bukan masalah tentang kesombongan saja. Tapi worship. Ketika saudara menyembah Tuhan, iblis gemetar. Ketika saudara menyembah Tuhan, maka saudara sedang menggoncangkan atmosfer di rumah saudara. Ketika saudara menyembah Tuhan, saudara sedang menggoncangkan ada yang di atmosfer di sekitar saudara. Dan hadirat Allah penuh atas saudara. Kitab Tawarik mengatakan, mata Tuhan menjelajah ke seluruh alam semesta ini untuk mencari orang-orang yang sedang menyembah Dia. Pengen tahu supaya Tuhan, kita nggak perlu cari Tuhan, Tuhan yang cari kita, sembahlah Dia. Ada satu, sembah Tuhan, sembah Dia, sembah di tempat kudus namanya. Sembah Dia, sembah. Itu sebabnya hakikat yang paling penting adalah saudara kembali menyembah. Katakan amin. Amin. Saya harap saudara bisa melihat sejarah gereja. Maka saudara akan lihat bahwa ini menjadi sebuah esensi yang luar biasa. Yang ketiga, yang terakhir. Hidup dalam kekudusan, the holiness. Dikatakan di sini. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kekudusan. Saudara, kita ini bukan kita orang-orang yang bisa gagal sewaktu-waktu. Enggak ada orang yang kayak Superman. Tapi Roh Kudus akan mengingatkan kita akan kesalahan kita. Kemudian kita bertobat, kita menjadi kudus. Itu sebabnya Roh Kudus akan menolong kita untuk kita tetap hidup dalam kekudusan. Hidup dalam kekudusan itu apa sih saudara? Yaitu kita hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus nyatakan kepada kita semuanya. Dan ini sangat penting buat kita bersama. Jadi dalam Pentakosta kali ini, saya mau mendorong saudara. Pertama adalah mintalah selalu kepenuhan Roh Kudus. Akan haus dan lapar akan Roh Kudus. Haus dan lapar akan Tuhan. Saudara ngerti enggak ngerti? Tuhan pokoknya aku haus, aku mau Tuhan, aku mau Tuhan, aku mau Tuhan. Yang kedua, saudara harus menyembah. Amin. Saudara harus menyembah. Menyembah tidak perlu alat musik lengkap. Kalau saudara hanya di rumah, saya ini suka mengkoleksi lagu-lagu yang bagus gitu, lagu-lagu bahasa Inggris campur-campur. Setiap kali saya ganti, sesuai dengan apa yang saya mau. Saya putar malam hari, kadang-kadang
Saya sampai jam 3 pagi, enggak tidur, saya menikmati lagu penyembahan itu. Saya masuk dalam hadirat Tuhan dalam penyembahan itu. Sering saya melakukan seperti itu. Di mobil saya kasih lagu-lagu penyembahan, sehingga pada waktu saya nyetir, itu saya juga menyembah Tuhan. Kemana saja, saya perjalanan dengan istri, berdua, naik mobil berdua, saya punya hobi sama istri, traveling, tapi traveling rohani saudara ya. Jadi bukan jalan-jalan aja, jadi melayani kemana-mana, tapi di mobil saya putar lagu penyembahan. Dan sering saya di tengah jalan, saya menyembah Tuhan. Tuhan, Engkau baik, Engkau luar biasa. Roh Kudus akan menolong kita, membangkitkan kembali penyembah yang benar, yaitu menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dan yang ketiga, dengan Pentakosta itu, kegerakan kekudusan. Pertama kali di Azusa Street, namanya adalah bukan kegerakan pencurahan Roh Kudus, tetapi Holy Movement. Kegerakan kekudusan. Kenapa? Karena Roh Kudus akan menghanguskan semua dosa. Api Roh Kudus itu akan membakar semua yang tidak berkenan di hadapan Allah. Api Roh Kudus itu akan membakar semua, menghabiskan semua apa yang bukan berasal dari Tuhan. Dan kemudian api itu memurnikan kita untuk kita hidup lebih kudus di hadapan Allah. Jangan alergi dengan kata kudus. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, maka ketika hal ini saudara akan menjadi saksi, saudara akan menjadi penyembah yang luar biasa, dan saudara akan menjadi orang yang dikuduskan setiap waktu, setiap saat. Amin. Mari kita akan berdoa. Tuhan, sekali lagi kami bersyukur malam ini. Engkau terus bergerak dan bekerja atas kami. Kami tahu Tuhan, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Kami tidak hanya sekedar merayakan, memperingati, tapi kami rindu bahwa Spirit Pentakosta itu Tuhan akan membangkitkan kami kembali untuk ada rasa lapar dan haus akan Engkau. Untuk kami dipenuhi dengan Roh-Mu Tuhan setiap waktu dan setiap saat. Sehingga setiap langkah kami, mujizat Allah terjadi dalam hidup kami. Meneguhkan firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan Kau juga akan membangkitkan kami menjadi penyembah yang benar. Yaitu menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Dan Roh Kudus juga akan menolong kami untuk kami hidup kudus di dalam Engkau. Tuhan, sementara hamba-Mu berhenti berbicara, nyatakanlah kebenaran ini dalam hati kami masing-masing. Nyatakan firman-Mu ini dalam hati kami masing-masing. Kami akan selalu rasa lapar akan Engkau. Kami akan rasa haus akan Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih kepada Bapak Pendeta Iwan Sulistiawan yang sudah memberkati kami dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman dan memberikan persembahan. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Mari sekali lagi kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas hadirat-Mu tengah-tengah kami pada malam hari ini. Sungguh Tuhan, kami merasakan betapa luar biasanya hadirat-Mu pada malam hari ini ya Tuhan. Kami boleh menikmati Engkau ya Tuhan. Bapa, penuhi kami senantiasa dengan Roh Kudus-Mu.
sehingga kami senantiasa menjadi anak-anak-Mu yang dalam kehidupan kami menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Senantiasa mengejar kekudusan karena Engkau kudus. Roh Kudus, Engkau yang memampukan kami. Karena daging memang lemah tapi roh adalah penurut. Kami perlu Engkau ya Tuhan. Kami tidak mampu tanpa Engkau. Terima kasih ya Bapa, terima kasih atas firman-Mu pada malam hari yang memberkati kami, yang menguatkan kami ya Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Iwan Sulistiawan. Biarlah kiranya Tuhan semakin Kau urapi, semakin Kau pakai luar biasa di dalam pelayanan beliau ya Tuhan. Apapun yang dikerjakannya Engkau membuatnya berhasil dan beruntung. Dan bila sebentar Tuhan hamba-Mu akan kembali ke Denpasar, Kau sertai, Kau lindungi Tuhan perjalanannya Tuhan, sampaikan di tempat dengan selamat. Kami percaya Tuhan, setiap apa yang ditabur tidak akan pernah sia-sia, karena firman itu akan berakar, bertumbuh dan berbuah-buah dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami akan memberi persembahan, kiranya Engkau saja yang berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat menabur. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Iwan Sulistiawan. Terima kasih Bapak Ibu atas berkatnya, luar biasa. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah tempat ini. Ada? Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan. Saya akan bacakan jadwal sepekan hari Rabu pukul 7:30 di gereja ada family altar. Jumat doa malam pukul 7:30 di gereja. Hari Sabtu pukul 7 ada latihan musik. Hari Minggu pukul 6 ada ibadah raya 6:30, ibadah sekolah minggu. Selamat Hari Raya Pentakosta kami ucapkan kepada setiap jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita berdiri. Kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Daerahku
sesembahan pujian pada saat malam hari ini. Dan istimewa Tuhan kami mengucap syukur jika pada saat malam hari ini kami boleh dikuatkan dengan pekabaran firman Tuhan yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Iwan Setiawan. Tuhan, sekali lagi Tuhan kami berdoa buat beliau. Berkati pelayanannya Tuhan. Berkati apa yang dikerjakan, Engkau membuatnya berhasil. Berkati kesehatan, keluarga, kami serahkan semua di tangan Tuhan. Dan sebentar bertolak ke Denpasar sepanjang perjalanan, Roh Kudus-Mu menyertai. Roh Kudus-Mu membentengi hingga sampai di tempat tidak kekurangan sesuatu apapun juga. Terima kasih Bapa, firman Tuhan yang membuat kami senantiasa haus akan firman-Mu. Kami senantiasa lapar akan firman-Mu. Sehingga tidak putus-putusnya kami senantiasa mencari Engkau ya Bapa. Sehingga kemelekatan kami kepadamu senantiasa kami rasakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah pulang ke rumah Bapa. Engkau sudah naik ke surga, tetapi Engkau sudah menggantikan yang lain, yaitu Roh Kudus, pribadi-Mu yang ada pada setiap hati kami. Sehingga kami tidak merasakan bahwa Engkau jauh dari kami. Walaupun Engkau sudah naik ke surga, ini membuktikan bahwa kami menyembah Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak mati. Dan Engkau berjanji akan kembali untuk menjemput kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat malam hari ini Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Berkati Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami, para menteri, Bapak Kapolri kami, Panglima TNI kami, semua kami serahkan di tangan Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa buat Bapak Presiden terpilih kami, Wakil Presiden terpilih kami. Dan ke depan segala perencanaan kerja beliau kami serahkan di tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang terbaik buat bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat kota di mana kami berada. Berkati Bapak Bupati kami, Wakil Bupati kami, serta jajaran pemerintah kota kabupaten dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kami serahkan di tangan Tuhan. Kami percaya bahwa kesejahteraan kota di mana kami berada ini adalah kesejahteraan kami pula. Itulah sebabnya Tuhan, kami berdoa buat para pemimpin-pemimpin kami. Berkati perekonomian kota kami, keamanan kota kami. Kami serahkan semua di tangan Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi kami dan Engkau juga mengasihi kota kami. Saudaraku, mari kita angkat tangan, siap terima berkat dari Allah. Diberkati pada saat datang, diberkati pula pada saat engkau pulang. Diberkati sawah dan ladangmu, usaha dan pekerjaanmu. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di ladang. Diberkati buah kandunganmu. Diberkati pakulmu dan tempat adonanmu. Diberkati usaha dan pekerjaanmu,
usaha tokomu, usaha rumah makanmu, usaha rumah kos-kosanmu, usaha bengkelmu, usaha budidaya tambakmu, pendidikanmu dan kesehatanmu. Saudaraku, engkau tidak akan pernah turun tetapi engkau tetap naik. Engkau pun tetap menjadi kepala, bukan ekor. Saudaraku, mari kita pulang membawa segala kemenangan, damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Dari mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Yang sudah diberkati katakan bersama-sama. Amin, amin, amin. Selamat malam. Sampai ketemu minggu depan.